らないでください。なんと1980円。なんとピカリゴキナーチでこれは嬉しい。Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Kemarin Pak Bos Taiki sedang buat iklan untuk aplikasi Japanesia yang baru. Saya juga belum tahu sih aplikasinya kayak gimana, tapi kayaknya bakal lebih praktis daripada websitenya sih. Nah, dia minta saya untuk isi suara di iklan itu. Tapi kayaknya dia nggak mau suara yang biasa. Jadi saya cobalah rekam suara yang sedikit aneh. Nah, pas latihan saya nyadar kalau saya harus keluarin ekspresi yang aneh juga supaya kualitas suaranya maksimal. Jadi selama ngerekam suara, saya juga harus berekspresi maksimal kayak gini. Untung pintu ruangannya saya tutup. Kalau enggak, bisa malu nih. Untuk yang penasaran dengan aplikasi kami yang baru, tunggu tanggal mainnya ya. Terus kemarin saya jalan-jalan bareng istri ke Banjir Kanal Timur. Banjir Kanal Timur ini adalah sungai besar yang ada di Jakarta Timur. Di sana banyak pohon dan ada jalur untuk jogging. Jadi kalau sore itu di sana banyak orang. Nah, kemarin saya sempat makan makanan yang namanya nasi pedas di salah satu warung kaki lima di sana. Nasi pedas ini nasi campur biasa sih, tapi rasa lauknya semua pedas. Pas makanannya datang, di atas piringnya itu nggak ada sendok atau garpu, tapi ada sarung tangan plastik. Nah, ternyata kita bisa pakai sarung tangan plastik itu untuk makan. Kalau di kampus, saya juga suka lihat mahasiswa yang makan pakai tangan dan tangannya pakai sarung tangan kayak gini. Apa ada yang pernah makan seperti ini? Terus pas hari Sabtu kan ada sesi belajar di kantor kebun bahasa. Nah, kebetulan sesi belajarnya pas siang, jadi saya perlu bawa makan siang juga. Saya nggak mau repot, jadi kemarin bawa ubi aja. Biasanya kalau makan ubi, saya kupas dulu kulitnya, baru saya makan. Nah, kemarin itu saya nggak mau ninggalin sampah di kantor, jadi saya makan ubi sama kulitnya. Sebelumnya saya cari tahu di internet dulu tentang kulit ubi dan ternyata bisa dimakan. Katanya bagus untuk kesehatan, soalnya mengandung banyak serat. Gimana menurut kalian? Kalian masuk tim mana nih? Makan ubi tanpa kulit atau makan ubi sama kulitnya? Kasih tahu saya lewat kolom komentar ya. この度、ジャパネシアが対面学校クブンバーサを開くことになりました。ジャパネシアの講師とマンツーマンでしっかり学べる場所です。場所はスナヤン駅から徒歩3分ほど、プラザアシアの16階、HQ オフィスにあります。開放的なスペースで勉強しても OK。レッスン用の教室もご用意しています。今は無料体験レッスンを実施中です。ジャパネシアの講師と一緒にクブンバーサでインドネシア語を伸ばしてみませんか？まずは無料体験で待ってます。Oke, sip. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Sebentar. Berat. Aduh, beratnya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya.
Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Nah, kali ini saya mau ngobrol sedikit soal pembelajaran bahasa Jepang di dunia, khususnya di Indonesia. Kemarin Japan Foundation ngeluarin hasil survei terbaru tahun 2024 tentang pendidikan bahasa Jepang di berbagai negara. Ini hasil survei di tahun 2024. Tapi baru keluar di tahun ini. Hasilnya lumayan menarik, jadi makanya saya mau cerita ke kalian ya. Katanya jumlah pembelajar bahasa Jepang di seluruh dunia sekarang udah tembus 4 juta orang loh. Ini jadi angka tertinggi sejak survei dari Japan Foundation ini pertama kali dilakukan. Jadi bisa dibilang minat belajar bahasa Jepang di dunia masih besar banget. Nah, yang paling penting adalah gimana kondisi Indonesia di survei ini ya. Katanya Indonesia itu jadi peringkat ke-1 untuk jumlah institusi pendidikan bahasa Jepang. Katanya jumlah sekolah yang mengajarkan bahasa Jepang di Indonesia ada sekitar 3.103 institusi. Terus Indonesia ada di peringkat kedua untuk jumlah pembelajar bahasa Jepang. Sekarang jumlahnya ada sekitar 732.914 orang. Untuk jumlah pembelajar, Indonesia ada di bawah Tiongkok, tapi ada di atas Korea Selatan. Kondisi ini masih sama dari survei yang sebelumnya ya. Terus Indonesia ada di peringkat ketiga untuk jumlah guru bahasa Jepang. Katanya sekarang orang yang mengajar bahasa Jepang di Indonesia ada sekitar 7.614 orang. Buset, banyak banget ya. Terus bagian yang paling menarik adalah sekitar 90% pembelajar bahasa Jepang di Indonesia itu ada di pendidikan menengah kayak SMA atau SMK. Jadi fondasi pendidikan bahasa Jepang Indonesia itu sebenarnya bukan universitas, tapi SMA dan SMK. Kondisi ini sebenarnya udah berjalan dari dulu, makanya pihak pemerintah Jepang lewat Japan Foundation semangat terus dengan program Nihongo Partners-nya ya. Dulu anak SMA atau SMK yang belajar bahasa Jepang biasanya mengalir ke universitas. Soalnya mereka mau belajar lebih banyak tentang bahasa dan budaya Jepang. Nah, kalau sekarang udah beda nih. Sekarang kebutuhan SDM di Jepang kan makin tinggi. Jadi banyak lulusan SMA atau SMK yang lanjut belajar di LPK supaya mereka bisa kerja di Jepang dengan visa SSW atau Tokutegi no. Buat saya yang kerja di universitas, kondisi ini kerasa banget ya. Jumlah mahasiswa di tempat saya kerja masih terhitung banyak sih, tapi jumlahnya lumayan menurun ya. Sekitar 5 tahun yang lalu mungkin jumlah mahasiswa baru bisa nyampe sekitar 200 orang sampai 250 orang per tahun. Nah, kalau sekarang udah turun jadi sekitar 150 sampai 200 orang. Jadi buat saya dan teman-teman yang kerja di universitas punya tantangan baru nih. Nah, karena sekarang banyak muncul LPK, jadi muncul permintaan guru bahasa Jepang yang lumayan tinggi. Nah, LPK ini ngasih penawaran yang lumayan bagus. Jadi katanya sekarang lulusan universitas itu lebih berminat jadi guru bahasa Jepang di LPK dibanding di SMA atau SMK. Oke, balik lagi ke kondisi pembelajar bahasa Jepang di universitas ya. Kalau menurut saya dengan kondisi kayak gini, pihak universitas harus bisa bergerak cepat, menyesuaikan diri nih. Kalau lulusan SMA atau SMK mungkin banyak yang pergi ke Jepang untuk kerja dengan visa SSW. Nah, universitas harusnya bisa menghasilkan lulusan dengan kemampuan bahasa Jepang yang lebih baik yang bisa kerja di bidang yang lulusan SMA atau SMK nggak bisa kerjain. Wah, kalau kondisinya kayak gini, beban kerja orang yang ngajar di universitas kayak saya, kayaknya bakal tambah berat nih. Oke, balik lagi ke hasil surveinya Japan Foundation ya. Katanya di Indonesia ada juga anak SD yang belajar bahasa Jepang loh. Emang jumlahnya sedikit sih, tapi lebih dari 60% pembelajar bahasa Jepang di tingkat SD itu ada di Bali loh. Wah, mungkin ini ada pengaruh dari pariwisata di Bali ya. Mengingat kebutuhan SDM di Jepang masih tinggi,
kayaknya jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia bakal terus bertambah. Untuk kalian yang ada minat jadi pengajar bahasa Indonesia, bukan. Untuk kalian yang ada minat jadi pengajar bahasa Jepang, terutama di Indonesia, ayo gas. Saya tunggu kalian di Indonesia ya. Matte mas. 皆さん、ここでちょっと CM です。ジャパネシアのオンライン学校 JLC では今7日間の無料体験キャンペーンを行っております。 JLC って山ほど授業があるし、教材も山ほどあります。使える人は得だけども、使いこなせないと損しちゃう、そんな印象を持たれる方も多いです。この7日間では JLC の魅力を存分に体験していただくことができます。登録からメールでいろいろご案内させていただきます。で、何から始めればいいかわからない、自分のレベルにぴったりのレッスンや教材って何？今抱えている課題をどう解決する？そういったものをこの7日間でしっかりと見極めて、もっと話せる、もっと分かる自分に近づきましょう。ご希望者は一度僕とカウンセリングすることも可能ですので、一緒に目標を立てたり、教材やレッスンを選んだりしましょう。 JLC を味方につけると強いですよ。待ってます。ここからは日本語で話します。今回の動画でインドネシアにおける、日本語教育の現状について、お話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。日本語を勉強している人の、数や、日本語教育を行っている学校の数を見ると、インドネシアでは今でも日本語学習がとても盛んだっていうことが分かりますね。さて、今回は日記に出ている単語について、単語じゃなくてフレーズについてお話ししたいと思いますけれども、そのフレーズはビサディマカンというフレーズです。今回は日常会話でもよく使われるディ動詞の使用バリエーションについて話したいと思います。ビサディマカンのようにディ動詞はインドネシア語の受け身形はその可能を表す時にもよく使われます。可能を表すときに使うインドネシア語の単語はいろいろあります。例えばビサやマンプやダパなどがあります。D 動詞は可能ということを表すためにそれらの単語と一緒に使われることが多いです。後で例文を見ながら確認しますけれども、このような表現ではD 接頭辞が使われていても受け身の、意味で使われているわけではないですよね。ではまずいくつかの例文を見ていきましょう。まずは例えば、市場とかでの会話で、魚の頭の部分についての会話です。Ya, bagian kepala ikan ini bisa dimakan。それからパソコン専門店で折りたためるパソコンについての会話です。Layar laptop ini bisa dilipat sampai 360 derajat。次に、こちらです。Ini nomor telepon pelayanan konsumen kami。Nomor ini bisa dihubungi 24 jam。最後にこちらです。Sapu ini bisa dipakai di mana saja untuk lantai kering ataupun basah。はい、このような例文を見ると D 動詞が使われているにもかかわらず受け身の意味ではなく何々できるという可能の意味で使われていることが分かりますね。そして、私が面白いと思うのはこのようなビサプラス D 動詞の表現も、これまで紹介してきた D 動詞のパターンと共通点があるということです。例えば、bagian kepala ikan ini bisa dimakan という文は bagian kepala ikan ini bisa Anda makan のように考えることもできると思います。つまりこの場合の D 接頭辞は話し相手を指していると考えることもできるわけです。同じように、nomor ini bisa dihubungi 24 jam は、nomor ini bisa Anda hubungi 24 jam というイメージですね。もちろんこれは私なりの見方ですし、文法書にそのまま書いてある説明ではありません。しかし、このように考えると命令や依頼の D 動詞、そして、今回の可能表現の D 接頭辞、その D 動詞の共通点が見えてくると思います。つまり D 動詞を見たら
必ず受け身系だと考えるのではなく、まずはその文が何を伝えようとしているのかを考えてみることが大切なんじゃないかなと思います。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは、皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ何かをコメント欄に残してください。この動画を見てインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。インプットをたくさん吸収している間にアウトプットを出したいという気持ちが強くなると思います。その時にぜひたくさん話したり書いたりしてください。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら、下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.